Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Pada hari ini podcast saya atau video saya atau YouTube saya, tergantung dari mana kalian mau dengerin ini. Saya bercerita dan mau ngomong tentang hari-hari ya. Sampai ketemu maksudnya ketemu lagi ya dengan saya Rachel Ade Juniarti. Udah lama loh saya gak nyebutin nama Ade Juniarti karena sebenarnya itu nama siaran saya waktu saya masih siaran di Prambors. Ade Juniarti Prambors 2674 gitu. Terima kasih yang udah selama ini dengerin podcast saya Indo USA Mom di Spotify dan Google Podcast. Dan terima kasih buat yang kemarin udah dengerin episode Expatriate. Terus pada banyak yang mau tahu lagi tentang enak gaknya sih tinggal di luar negeri. Kebetulan saya ini kayaknya bukan cuma saya ya yang unik, tapi banyak teman-teman yang lain juga mengalami tinggal di negara ketiga. Kenapa negara ketiga? Karena saya asli orang Indonesia, suami saya orang Amerika, dan kami tinggal selama 12 tahun di negara Qatar. Qatar itu letaknya buat yang nggak tahu itu deket sama Saudi. Karena kalau kita nyetir terus mentok di ujung jalannya tuh di daerah Umbab itu kita crossing border sama Saudi, which sekarang lagi udah berapa tahun ini agak-agak masalah karena ada blockade. Pokoknya mereka gang up lah musuhin Qatar. Saya nggak mau ngobrolin soal politiknya Qatar, tapi saya mau cerita. Karena ada sahabat saya di Eropa ngasih saya pertanyaan gini, bedanya apa? Kan banyaknya istri-istri kawan campur itu keluar dari Indonesia tinggalnya di negara suaminya. Jadi berarti negara kedua kan? Karena saya tinggal di negara tempat lain lagi, jadi negara ketiga. Negara ketiga di Qatar. Suami bekerja di sana. Jadi budayanya berbeda sekali kan pastinya dong. Terus pertanyaannya tentang kemarin kan udah cerita tentang hidup jadi expatriate gitu, sebagai seorang expatriate wife, expatriate family. Saya udah ngobrolin di podcast saya yang kemarin. Terus kali ini pertanyaannya enak gak tinggal di luar negerinya itu sebagai negara ketiga gitu loh. Negara ketiga ya yang saya tadi bilang bukan negara asal saya dan bukan negara asal suami berarti ya. Terus ada yang tanya gini, gimana berdealing sama warga lokal? Kalau waktu suami saya tinggal di Indonesia sebagai seorang ekspatriat, jumlah penduduk lokalnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah ekspatriatnya kan. Apalagi terus udah gitu ekspatriat kan dibagi dari bagian-bagian, ada ekspatriat yang asalnya dari Australia dia akan gang up sendiri, dari Amerika akan gang up sendiri gitulah kurang lebihnya ya. Terus tapi kalau di Qatar justru lain lagi, kayaknya nggak akurat sih angkanya, bisa dibilang 70% sampai 80% itu justru pendatang, orang aslinya sedikit sekali. Karena sebelum saya kasih panjangnya lagi, negara Qatar itu adalah negara, kalau kata suami saya ya, karena suami saya yang kerja di dunia perminyakan, dia bilang the largest oil reserve country in the world. Reserve berarti kan belum ditarik itu tuh, minyaknya masih ada di bawah tanah. Jadi negara ini negara kecil yang baru ditemukan sebagai negara kaya, oke? Terus udah gitu jadi masyarakat lokalnya nggak sebanyak dengan justru pendatang. Semua pekerjanya adalah pendatang dan kebanyakan orang lokalnya itu kita bisa bilang royalty lah ya, royalty gitu. Jadi mereka yang banyak duit, mereka yang jadi pejabat, mereka yang pokoknya kita kalau sama mereka kita kalah, itu judulnya kan. Kemarin si mbak saya yang dari Eropa nanya begitu, gimana berinteraksi dengan orang lokal. Dan orang lokal di sana pada
Kalau menurut saya ya, karena saya kebanyakan punya banyak teman orang lokal dan deket banget gitu sama mereka-mereka. Kebanyakan mereka tuh kalau nerima orang lain tuh agak susah. Tapi kalau udah mereka terima, susah suruh pulang. Maksudnya kalau saya mau pulang tuh susah banget gitu. Dan kebetulan saya kalau dibilang yang paling tinggi ya, yang paling tinggi saya kenal daripada orang lokal itu, saya kenal orang kapten polisi, komisaris bank gitu-gitu. Maksudnya keluarga ya, bukan cuma seorang person. Kalau yang paling tinggi itu adalah keluarga. Jadi ada emir itu rajanya. Emir itu punya adik tapi beda ibu gitu ya. Jadi emir punya adik lelaki, keluarganya itu aku kenal sama anaknya keluarga itu. Cewek ya. Terus deket banget itu kalau dia kangen sama saya, karena dia jarang ada di Qatar, dia lebih keluar negeri. Kalau dia lagi di Qatar, dia akan nelfon saya, Rachel sini. Ntar kalau udah ke situ susah disuruh pulang, dikasih makan, dikasih baju, dikasih macam-macam deh pokoknya. Tapi makanya itu mereka susah untuk masuk ke mereka, tapi begitu kita masuk ke mereka susah justru keluar dari mereka, nggak dikasih pulang gitu judulnya. Terus pertanyaan kedua, gimana bahasa? Karena Qatar itu kebanyakan pendatang, jadi kebanyakan berbahasa Inggris. Tapi mereka juga kadang-kadang untuk meng-hire seseorang, mereka prefer yang bisa bahasa Arab gitu. Contohnya pembantu dari Indonesia itu terkenal sekali untuk orang lokal karena orang Indonesia kebanyakan bisa bahasa Arab, jadi mereka lebih dipilih. Kalau pembantu Filipina itu banyak di hire sama ekspat bule gitu ya, karena mereka bahasa Inggris. Tapi orang Indonesia nggak bahasa Inggris tapi bahasa Arab gitu. Terus soal kesepian, saya pernah baca gitu ya dari grup kawin campur gitu. Salah satu kendala mereka kembali ke negara suami adalah mereka kesepian. Kalau soal yang bidang ini saya nggak pernah kesepian karena saya emang orangnya rame ya. Jadi saya tuh suka banget ketemu sama orang, ngumpul-ngumpul. Dan saya bukan cuma ngumpul-ngumpul sama orang Indonesia, teman-teman saya ada orang. Yang pasti saya ngumpul sama grup Amerika ya, grup American Women Association, dimana itu udah keperluannya karena ya kadang-kadang Amerika itu suka ada acara-acara yang cuman orang Amerika ngerayain seperti Thanksgiving. Dan jangan salah kaprah juga, Thanksgiving itu bukan acara rohaniah aja ya, karena itu lebih ke sejarahnya Amerika gitu. Terus ada juga acara-acara macam-macam deh pokoknya, 4th of July gitu, hari kemerdekaannya Amerika. Jadi itu salah satu keperluan saya untuk kumpul dengan grup-grup Amerika untuk keluarga kami gitu ya. Terus kalau grup Indonesia kayak pernah saya bilang waktu itu, kumpul sama orang Indonesia gampang carinya. Berawal dari ngumpul di grup arisan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar. Dari situ mulai banyak teman lagi, dan dari situ pun ada grup-grupnya orang Indonesia, ada grupnya yang grup pengajian, ada grup yang orang Muslim itu tadi ya, terus ada orang Nasrani, ada yang pokoknya tergantung kesukaannya apa. Kayak saya suka masak, ada grup masaknya, ada grup jahitnya, ada grup painting gitu-gitu, tergantung kita mau pilih grup yang mana. Dan itu pun terjadi kalau kita mau main sama grup bule. Ada satu grup bule pun juga yang dari beberapa negara, tapi kita satu kesukaan, misalnya suka painting atau suka bikin apalah gitu ya, kesukaan hobi masing-masing gitu. Terus kalau saya kesedihannya paling sedih selama di sana adalah ninggalin mertua. Saya itu dekat banget sama mertua saya, keluarga suami saya itu dekat banget satu sama yang lain. Dan itu yang bikin saya sedih. Saya sedih karena saya tuh maunya spend time banyak gitu. Tapi setelah berapa bulan ini ibu mertua meninggal, saya senang sekali gitu. Setiap tahun saya benar-benar spend time sama beliau dan benar-benar bikin memori sama beliau. Jadi itu saya senang sekali ya. Terus kalau mertua juga yang saya sedihin, kayaknya
dulu tuh tiap pulang tuh kayak ngerasa aduh kok kayaknya kurang gitu aja sih. Tapi setelah saya lihat-lihat gitu, ternyata saya juga banyak banget ya memori sama beliau gitu. Terus anak saya yang paling besar Isaiah, itu kan kuliah di sini pada saat itu, dan itu yang bikin saya sedih. Kadang-kadang kangen, kadang-kadang pengen masakin, kadang-kadang pengen ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Jadi ya itu sih yang bikin saya sedih gitu. Tapi ya biasalah, untung ada dari sejak belum ada, oh tapi saya dari dulu juga pegang iPhone sih. Selalu bisa Skype, bisa WhatsApp call dan lain-lainnya gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau yang saya sedih lagi itu tadi nggak bisa join Thanksgiving dinner gitu. Kalau Thanksgiving dinner satu acara yang besar lah kalau orang Amerika, keluarga pasti kumpul gitu. Terus Christmas Eve pasti ada acara Christmas Eve party. Tapi karena bukan nggak bisa pulang, tapi masalahnya kalau Christmas di Qatar tuh liburannya lebih sedikit, jadi saya jarang pulang. Makanya itu saya punya kebiasaan setiap Christmas itu kita ngerayain di Bali, di rumah saya di Bali. Terus jadi gitu deh kalau kalau masalah missing liburan sama keluarga gitu. Tapi sih aku oke-oke aja gitu karena selama di sana saya banyak teman-teman bule, teman-teman Indonesia, terus punya punya sahabat-sahabat adik-adik yang di gereja gitu ya. Jadi ya it was fun gitu loh. Terus yang sedihnya lagi adalah itu tadi, maksudnya selama kita di sana tuh pertemanan tuh bisa dibilang nggak ada yang abadi. Kalau dibilang nggak ada yang abadi juga salah gitu, karena sampai detik ini pun saya juga masih berteman dengan teman-teman saya yang masih tinggal di sana. Tapi maksudnya adalah people come and go. Kalau kita tinggal di negara suami asli, kita tahu yang tinggal di Denver itu siapa aja, yang datang siapa aja, yang keluar itu sedikit gitu. Tapi kalau di sana kan orang biasanya kontrak 2 tahun gitu. Jadi ya come and go aja gitu, come and go, dan sedih. Dan apalagi pas saat saya pergi gitu, saya sedih karena saya udah punya banyak teman di sana gitu. Terus kalau nggak ada teman yang ini, ada teman yang ini, ada teman ini, ada yang ini gitu. Jadi nggak pernah kepikiran gitu loh macam-macam, takut salah pilih main apa, kalau karena saking banyaknya jadi saya nggak pernah kepikiran gitu apa ntar kurang teman apa enggak gitu sih. Itu kayaknya yang mau saya sharing tentang cerita tentang enak nggak sih tinggal di luar negeri episode pertama. Karena kenapa episode pertama? Karena ini adalah episode tentang saya tinggal di luar negeri bukan di negara suami. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, mohon di inbox ke saya atau email ke saya di indorachel@yahoo.com. Sekali lagi di indorachel@yahoo.com. Oh, ada satu lagi email, coloradosterns@gmail.com. coloradosterns@gmail.com. Kalian pasti tahu last name saya karena kalian udah bisa baca kan di Instagram saya adalah coloradostern@gmail.com. Oke? Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya, dan pasti saya akan sharing tentang enaknya sih tinggal di negara atau di kampungnya suami. Walaupun saya nggak tinggal di kampung sih, tinggal di tengah kota gitu loh. Jadi kayaknya untuk segitu aja. Semoga kalian tetap selalu sehat-sehat saja, tidak kekurangan apapun. Tetap social distancing, tetap pakai mask, dan berdoa selalu sama Tuhan dijauhkan dari segala masalah-masalah. Sampai di sini dulu. God bless and I love you. Much love.